warahmatullahi wabarakatuh. Pengelola sumber daya air belum paham water balance ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, SIPA atau Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dipersulit. Metode MOOC dikembangkan oleh F.J. MOOC tahun 1973 berdasarkan daur hidrologi menjelaskan hubungan rainfall dan runoff. Inilah daur ulang hidrologi atau siklus hidrologi ciptaan Allah SWT. Inilah firman-Nya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan. Al-Quran surat Luqman ayat 34. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya berkumpal-kumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 48. Nah, inilah ayat tentang siklus hujan atau siklus hidrologi. Bumi ini ciptaan Allah yang dilengkapi dengan hukum-hukumnya yang bekerja secara otomatis, dan akan saya buktikan melalui rumus-rumus hidrologi. Inilah rumus hidrologi mengenai analisa debit atau hujan andalan, metode Weibull. Ini nggak usah saya bacakan, saya akan membacakan rumus-rumus yang akan saya buktikan nanti. Ini rumus metode rasional untuk mencari debit banjir rencana yang digunakan secara umum sudah. Nah, ini juga metode rasional tetapi sudah dimodifikasi atau namanya hidrograf satuan atau unit hidrograf. Ini juga mencari debit banjir. Ini sesuai peraturan Menteri nomor 12 tahun 2014. Nah, ini juga persamaan Manning yang akan saya gunakan untuk menganalisa kajian saya yang ke-37. Kemudian mencari kecepatan rata aliran di sungai, rumus Manning, rumus Stricker, rumus Cesi, dan rumus debit. Ini juga akan saya gunakan dalam membuktikan water balance nanti. Ini perjalanan air hujan hingga terbentuk debit. Ini presipitasi atau hujan, ini evaporasi, kemudian surface runoff, terus infiltrasi, perkolasi, kemudian groundwater storage menjadi aliran base flow, kemudian ke sungai, kemudian total runoff. Bagan alir, perhitungan debit metode MOOC, perhitungan evaporasi potensial metode Penman, perhitungan evaporasi aktual, perhitungan water surplus, perhitungan base flow, direct runoff, dan storm runoff. Ini water balance. Dalam siklus hidrologi, hubungan antara aliran masuk, inflow, dan aliran keluar, outflow pada suatu das untuk periode tertentu disebut neraca air atau water balance. Nah, ini bentuk umum persamaan water balance. Water balance merupakan siklus tertutup dalam satu pengamatan tertentu atau 1 tahun dan tidak terjadi perubahan storage. Data ground storage sama dengan 0.
Nah, ini metode MOOC dikembangkan untuk menghitung debit bulanan rata-rata, data yang diperlukan, data hujan rata-rata bulanan, data klimatologi, penyinaran matahari, kecepatan angin, kelembaban relatif, temperatur. Kemudian luas das, tata guna lahan das. Prinsip memperhitungkan volume air yang masuk atau hujan, keluar, infiltrasi, perkolasi, evapotranspirasi, dan yang disimpan dalam tanah, soil storage. Dalam sistem mengacu pada water balance, volume air total yang ada di bumi tetap. Nah, ini saya ulang-ulang lagi nih, bahwa hujan itu tetap. Jadi sirkulasi itu selalu kontinu. Hanya sirkulasi dan distribusi yang bervariasi. Karena water balance merupakan siklus tertutup dengan periode tahunan, maka perubahan groundwater storage selama 1 tahun sama dengan 0. Dalam 1 tahun, jumlah base flow sama dengan jumlah infiltrasi. Nah, ini yang akan saya buktikan dalam perhitungan analisa melalui rumus-rumus nanti dalam kajian saya tentang mata air. Nah, inilah siklus hidrologi. Ini infiltrasi yang metode MOOC tadi. Jadi jumlah infiltrasi sama dengan jumlah base flow. Nah, ini langsung mengalir ke sungai. Ini infiltrasi, kemudian keluar menjadi base flow di sungai. Jadi kalau selama ini, kalau izin SIPA dipersulit, berarti pengelola sumber daya air lebih memilih membuang hujan ke laut. Nah, ini kan kalau air sungai nggak dimanfaatkan, berarti 1 tahunnya dia tetap akan terbuang ke laut. Dan daripada memberi peluang kepada manusia yang ingin memanfaatkannya. Karena setiap tahun water balance selalu bergerak terus secara kontinu setiap terjadi hujan. Selalu didistribusikan secara hukum Allah melalui siklus hidrologi yang tadi sudah saya jelaskan, yang telah saya jelaskan tadi. Cukup detail sesuai dengan teori-teori pakar hidrologi, dan akan saya buktikan rumus-rumus tersebut secara nyata melalui kajian saya yang ke-37 mengenai mata air yang sangat meyakinkan karena melalui pengukuran langsung di lapangan dan dibandingkan dengan analisa secara rumus-rumus tersebut. Nah, ini lokasi kajiannya di Depot Ulang. Ini mata air, ini Das Cisadane, ini Gunung Salak, ini Gunung Pangrango. Ini stasiun hujan yang ada di Das Hulu, Das Cisadane. Ini yang saya pakai stasiun hujan Pasir Jaya. Ini 3 kilo letaknya dari yang saya kaji tadi. Nah, ini untuk menentukan luasan das, karena ada di kaki Gunung Salak, ini sangat jelas alur-alur sungainya, jadi batasan punggungnya kelihatan, bisa diperkirakan di sini. Ini sangat gampang mencari luasan das kalau ada di kaki gunung, karena aliran-aliran sungainya sangat jelas. Jadi antara punggung sungai lainnya dengan sungai sebelahnya jelas. Nah, seperti ini bekerjanya tangkapan air hujan di das-das. Nah, ini kajian saya sudah saya tetapkan luas dasnya. Ini puncak Gunung Salak. Ini
data hujan yang saya pakai untuk mengkaji hidrologi tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane hujan rata-rata harian. Jadi hujan itu tetap, ya, walaupun ini datanya 2017, otomatis tahun 2002 juga sekitar ini, karena hujan itu tetap, hanya hari hujannya yang beda. Nah, ini data iklimnya dari sumber BMKG Citeko. Ini untuk menganalisa metode MOOC. Nah, ini parameter yang saya gunakan, koefisien runoff, infiltrasi, dan evaporasi di Kabupaten Bogor. Ini akan saya gunakan untuk menganalisa. Nah, ini hasil analisanya untuk debit andalan. Ini debit sungai ya. Ini menggunakan rasional. Ini ketemu 0,42. Ini pengukuran lapangan dengan pengukuran kecepatan di air Sungai Tipar. Yang tadi saya tentukan titik dasnya tadi di depot isi ulang. Ini saya menaruh busa dengan panjang pantauannya 15 meter. Saya taruh di kecepatan air di permukaan, waktunya 60 detik. Ini saya rata-rata. Jadi luas penampangnya ini 0,25, 2,6. Debitnya saya hitung dengan rumus ini. Disamakan dengan luas penampang basah kali kecepatan. Ini ketemu di rata-rata ketemu 0,43. Nah, ini persis. Jadi dari analisa melalui koefisien yang tadi saya sebutkan, ini nyata kecepatannya di lapangannya dengan hukum Allah, gravitasi, dengan rumus-rumus yang telah diteliti oleh yang saya sebutkan tadi, ada Manning, ada Cesi. Nah, ini cocok, fakta nih. Jadi analisa dibandingkan dengan pengukuran nyata di aktual di lapangannya, terbukti pada bulan Agustus. Ini saya pengukurannya juga di tanggal 5 Agustus. Jadi ini bulan Agustus. Nah, ini sangat persis. Berarti benar hukum Allah, firman Allah sesuai dengan firman hukum atau ayat kauniyah, penelitian oleh manusia. Ini analisa melalui dimensi yang tadi rumus Manning. Ini kecepatannya seperti ini. Dimensinya saya terapkan di dimensi sungai. Terus kemiringannya saya sesuaikan dengan lapangan. Ketemunya tetap 0,43. Jadi benar. Terbukti dengan sangat meyakinkan. Nah, ini secara empiris, rasional, tapi setelah dimodifikasi yaitu unit hidrograf. Ini pun juga berdasarkan data lapangan tadi yang saya dasnya berapa, koefisiennya berapa. Ini secara empiris ya, seperti di lapangannya. Ini ketemu juga debitnya 0,4948 ya, mendekati. Jadi terbukti benar. Itu runoff. Nah, kemudian sekarang infiltrasi. Infiltrasi ini untuk mencari potensi mata air dengan koefisien yang tadi saya sebutkan. Ini secara rasional analisa infiltrasi. Jadi ketemu debit setahunnya ini meter kubik per detik ya. Dalam saya kumpulkan selama 12 bulan ketemu 5,611 meter kubik per detik. Nah, ini per tahunnya 6 juta sekian meter kubik per tahunnya. Nah, ini dengan analisa debit, MOOC atau base flow. Kan tadi infiltrasi, jumlah infiltrasi sama dengan jumlah base flow. Nah, ini MOOC ketemu juga 6 juta. Jadi persis sama. Jadi jumlah infiltrasi sama dengan jumlah base flow. Debitnya pun sama. Ketemu 5,26 meter kubik per detik. Ini terbukti. Ini
tabel-tabel analisanya. Jadi sangat terbukti bahwa water balance setiap tahun akan terus mengalir. Jadi kalau izin SIPA tidak diberikan atau dipersulit, berarti lebih memilih air kebuang ke laut. Karena di sungai itu tetap air akan mengalir melalui base flow walaupun tidak hujan. Tapi kalau sedang hujan, direct run off dan base flow jalan. Nah, ini metode MOOC tadi yang saya pergunakan. Dalam 1 tahun jumlah base flow sama dengan jumlah infiltrasi. Sudah terbukti dalam siklus hidrologi hubungan antara aliran masuk inflow dan aliran keluar outflow pada suatu das untuk periode tertentu disebut neraca air atau water balance. Nah, ini dalam 1 tahun jumlah base flow sama dengan jumlah infiltrasi, dan selalu ground water storage selama 1 tahun itu perubahannya 0, karena ya tadi ini terbuang terus dengan hukum Allah tadi, gravitasi. Jadi ada komentar hujan dibuang itu secara hukum Allah atau sunat Allah juga terbuang. Iya, tapi ada petunjuk Allah untuk mengelola hujan yang benar dan yang batil. Jadi kalau hujan infiltrasi atau run off dibuang, harusnya diinfiltrasi yang sesuai keseimbangan. Jadi das dalam kondisi baik itu kalau koefisien run off-nya di bawah 30%. Selama ini tadi kan 70-80% run off-nya. Ya, itu perlu dikelola. Nah, ini buktinya ini ya, base flow, jumlah base flow sama dengan jumlah infiltrasi. Jadi 6 juta lebih meter kubik per tahun, di sini infiltrasinya juga 6 juta lebih meter kubik per tahun. Terbukti. Jadi Allah telah memberi petunjuk mengelola turunnya hujan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Adapun bui itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya, ini yang batil. Nah, seperti ini ilmu hidrologinya. Kalau hujan jatuh di tanah keras menjadi direct run off atau limpasan air permukaan, ini selama ini dibuang ini berarti hilang. Jadi hujan turun itu langsung hilang ke laut selama turun hujan. Selama turun hujan ini terbuang, hilang. Ini sesuatu yang tak ada harganya. Jadi baiknya diinfiltrasi dengan memperbaiki hutan-hutan atau tangkapan-tangkapan hujan. Ini yang benar. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, manfaat, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Jadi dimanfaatkan. Hujan turun tuh harus dimanfaatkan, jangan dibuang sia-sia ke laut. Yaitu dengan cara infiltrasi tadi, diresapkan. Atau kota Sepon di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Itu udah benar undang-undangnya sesuai Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi kalau ada yang dipercaya diberi tanggung jawab mengelola sumber daya air, tetapi ada orang yang ingin memanfaatkan, membuat izin SIPA dipersulit atau tidak diizinkan, berarti air itu akan terbuang sia-sia ke laut. Karena proses hukum Allah itu akan berjalan terus, gravitasi. Jadi terbuang tadi setiap tahun. Nanti Allah turunkan lagi hujan. Kalau nggak dimanfaatkan, terbuang lagi. Itu sia-sia. Jadi hujan itu menurut petunjuk Allah harus dimanfaatkan. Itu yang benar. Tapi kalau terbuang ke laut, itu yang batil. Demikianlah informasi saya mengenai water balance selama ini. Pengelola sumber daya air belum paham mengenai water balance. Kalau paham, pasti dia akan memberikan izin sebesar-besarnya kepada manusia yang
membutuhkan karena hujan yang benar harus dimanfaatkan. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.